Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Yosef Petrus Ola dengan NIM 8420221006 semester 4 Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang relasi dan fungsi. Video ini dibuat guna untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah Transformasi Geometri dengan dosen pengampu Lucia Bince Kumanereng MPD. Dalam relasi dan fungsi ini, kita kenal dengan adanya daerah asal, daerah lawan, dan hasil. Dalam pembahasan relasi dan fungsi, himpunan yang terlibat digolongkan ke dalam 3 jenis daerah, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Secara umum, himpunan ketiga daerah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Gambar yang pertama yang berwarna biru adalah domain atau daerah asal, dan gambar yang kedua warna hijau itu adalah kodomain atau daerah kawan, dan gambar yang ketiga warna merah muda itu adalah daerah hasil atau range. Di mana domain atau daerah asal adalah himpunan tidak kosong di mana anggota sebuah relasi didefinisikan. Yang kedua, kodomain atau daerah kawan. Himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Dan yang ketiga, daerah hasil atau range. Daerah hasil atau range adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan pada anggota domain. Kita langsung saja definisi relasi. Definisi relasi merupakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, di mana himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, pada relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram panah, dan yang kedua dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan menggunakan diagram Kartesius. Nah, kita masuk yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah merupakan diagram yang membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Ada 4 orang anak, yaitu Emon, Fidel, Vino, dan Niki. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka, di mana Emon menyukai warna merah, Fidel menyukai warna ungu, Vino menyukai warna hitam, dan Niki menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, kita dapat menggambar 2 buah himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan nama orang, Emon, Fidel, dan Vino. Dan himpunan yang kedua adalah warna kesukaan, yaitu warna merah, ungu, dan warna hitam. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di slide. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan. Nah, dari gambar pada slide itu dapat disimpulkan bahwa diagram panah di samping merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antar kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dan yang kedua, kita masuk pada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan adalah himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Nah, yang kedua kita masuk pada himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah,
Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dan himpunan B secara berurutan. Kita masuk pada contoh soal. Dengan soal Emon menyukai warna merah, Fidel menyukai warna ungu, Vino menyukai warna hitam, dan Niki menyukai warna merah. Dari uraian di atas kita dapat menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Emon merah, Fidel ungu, Vino hitam, dan Niki merah. Jadi, relasi antar himpunan A dan himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. XY dengan X beranggota himpunan A dan Y beranggota himpunan B. Yang berikut, diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah relasi antar dua himpunan dengan pasangan berurutan yang kemudian ditulis dalam bentuk dot atau titik-titik. Dengan contoh, dari relasi antar anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A yang beranggota Emon, Fidel, dan Niki, dan himpunan B yang beranggota warna merah, ungu, dan hitam, dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti pada gambar di samping. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Perlu kita ingat, suatu relasi disebut fungsi jika semua anggota himpunan daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawannya. Simbol yang memetakan himpunan A ke B adalah F A memetakan B. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Contoh dari fungsi. Nah, dapat dikatakan bahwa teman-teman bisa perhatikan contoh gambar fungsi pada slide. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Nah, yang berikut kita masuk pada sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi injektif adalah jika dan hanya jika anggota kodomain hanya berpasangan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang berpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua ini merupakan fungsi sifat injektif, dan gambar yang ketiga ini bukan termasuk dalam fungsi injektif karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan kita masuk sifat-sifat fungsi yang kedua adalah fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini memiliki ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Fungsi surjektif bisa dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota kodomain. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua adalah termasuk dalam sifat fungsi surjektif, dan gambar yang ketiga tidak termasuk dalam sifat fungsi surjektif karena tidak memenuhi syarat-syarat tidak memenuhi ciri-ciri dari fungsi surjektif.
Dan yang terakhir kita masuk pada sifat-sifat fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain berpasangan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan fungsi surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan, namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Nah, sekian dari materi saya tentang relasi dan fungsi. Semoga bermanfaat, teman-teman.